Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Pontianak, program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, ingin menjelaskan tentang manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Kami mewakili kelompok 8 mengulas tuntas apa itu manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Langsung saja menyimak video berikut ini. Definisi manajemen pendidik. Manajemen pendidik adalah suatu bentuk kerjasama antar pihak-pihak pendidikan demi mencapai target pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang menjadi tujuan umum dalam manajemen pendidikan adalah melaksanakan pembentukan kepribadian pelajar yang berdasarkan dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan maupun perbaikan untuk usia pendidikan. Dan juga definisi tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tugasnya ialah melaksanakan pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Setelah kita memahami definisi pendidik dan tenaga pendidik, kita mengulas tugas dan fungsinya. Langsung saja pada tugas dan fungsi. Pada umumnya ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu 1. Fungsi perencanaan, 2. Fungsi pengorganisasian, 3. Fungsi pelaksanaan, 4. Fungsi pengendalian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1, tenaga pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pasal 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik dari pemerintah maupun kebutuhan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 42, antara lain Pasal 1, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 2, pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas. A. Pendidikan dan tenaga kependidikan berhak memperoleh 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Penghargaan sesuai prestasinya. 3. Pembinaan karir sesuai dengan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum. 5. Kesempatan untuk memperoleh sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan. B. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban 1. Menciptakan suasana pendidikan yang sesuai. 2. Mempunyai komitmen secara profesional. 3. Memberi teladan dan nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. Dan selanjutnya kita mengulas tujuan manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Secara umum, tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidikan. Selain itu, manajemen di bidang pendidikan juga memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. 1.
mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Yang kedua, terwujudnya pelajar yang aktif dalam pengembangan diri sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kontrol diri, kecerdasan, kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, untuk memenuhi 1 dari 5 kompetensi tenaga kependidikan. Yang keempat, agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kelima, citra positif pendidikan semakin meningkat. Yang keenam, meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketujuh, terwujudnya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. 8. Tenaga pendidik mendapat bekal pengetahuan tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Setelah memahami tujuan, langsung saja kita mengupas ruang lingkup manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, menurut wilayah kerja, ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen 1 provinsi, manajemen 1 unit kerja, dan manajemen kelas. 2. Menurut objek garapan, ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. 3. Menurut fungsi kegiatan, ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengerahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi atau mengevaluasi. Manajemen tenaga kependidikan mencangkup 1. Perencanaan pegawai, 2. Pengadaan pegawai, 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, 4. Penempatan dan penugasan pegawai, 5. Profesi dan mutasi, 6. Pemberhentian pegawai, 7. Kompensasi, 8. Penilaian pegawai. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yaitu tersedianya tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas. Cuma ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekeliruan dari penjelasan kami maupun dari teks yang tersedia, mohon dimaafkan yang sebesar